Halo semuanya, jadi pada malam ke-7 Ramadan ini kita sholatnya di masjid komplek guys, karena ini berhubung hujan jadi tidak bisa kemana-mana. Jadi ini suasananya di dalam masjid sebelum sholat isya guys. Jadi mari kita saksikan acara pada malam hari ini dan ada sedikit himbauan dari Pak RT. Oke. Eh, Selaku pemerintah, kami menghimbau kepada adik-adik kita untuk tetap tenang pada saat pelaksanaan sholat, baik itu izzah, tarawih, dan witir. Dan diharapkan kepada orang tua yang membawa anaknya supaya mendampingi di sampingnya, biar anak-anak kita tidak ribut pada saat pelaksanaan sholat. Kami tidak melarang anak-anak untuk hadir karena anak-anak juga dapat memakmurkan masjid. Tetapi pada saat sholat diharapkan kepada semua anak-anak supaya diam. Kalau tidak mau sholat lebih baik diam. Tapi sebaiknya kita sholat secara bersama-sama supaya khusyuk kita punya sholat. Ya, sekali lagi diharapkan kepada orang tua yang membawa anaknya supaya bisa didampingi agar tidak terjadi keributan pada saat sholat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini guna melaksanakan salat isya secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai sekarang ini. Adapun acara tarwih pada malam hari ini yaitu kas tarwih berjumlah Rp148.000, saldo Rp578.000. Penceramah Ustadz Khairun Anhar, Imam Ustadz Aksar. Yang membawa acara buka puasa besok sore yaitu kelompok 7. Dan kepada ibu-ibu yang telah membawakan hidangan buka puasa tadi sore, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah memberi pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Waktu imsak pukul 4:29. Itulah susunan acara pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih
atau kama qala Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, memberikan nikmatnya kepada kita, taufiknya, hidayahnya, sehingga malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat Isya dengan berjamaah. Maka ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, karena disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang mengerjakan salat Isya dengan berjamaah, maka dia mendapatkan pahala salat sunnah separuh malam. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat sunnah sepanjang malam. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah. Maka sebentar habis sahur kita niatkan sama-sama lagi datang ke masjid untuk mendapatkan pahala sholat sunnah sepanjang malam dengan mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kedua kalinya sholat assalam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bagi orang yang beriman adalah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena dengan bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, berarti Allah SWT akan memberikan begitu banyak pahala, sehingga dikatakan amalan sunnah diberi pahala seperti ibadah wajib, sedangkan yang wajib akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Dan dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin taala, dalam satu hadis Rasulullah pernah bercerita, ada malaikat Jibril berdoa, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh malaikat Jibril untuk mengamini doa itu. Doanya apa? Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang berdoa pimpinannya malaikat, yang mengamini pimpinannya para nabi. Maka doa ini doa yang begitu luar biasa, tapi doanya doa kecelakaan. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kewajiban, satu amal yang wajib yang kita kerjakan, yaitu kita diperintahkan untuk berpuasa. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, Allah SWT memanggil kita dengan sebutan yang mulia, yang istimewa, yaitu apa?
ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ini mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, maka panggilan ini harus kita jawab. Apa perintahnya? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang dimuliakan oleh Allah SWT disebutkan dalam hadis yang lain, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ada dua kesenangan. Yang pertama, gembira ketika dia berbuka, dan yang kedua, gembira ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Maka hari Ta'ala ini kita rasakan bagaimana bahagianya kita, apalagi anak-anak kita yang melaksanakan ibadah puasa. Begitu waktu berbuka, hati terasa gembira, senang, bahkan ditunggu-tunggu, 5 menit terasa lama. Tapi karena ketika berbuka Allah kasih kesenangan, kasih kegembiraan di dalam hati-hatinya. Begitu Allah Ta'ala ketika nanti selesai berpuasa, ketika berhari raya, orang pun bergembira. Ini diantara kegembiraan yang Allah berikan karena kita melaksanakan ibadah puasa. Dan yang lebih besar lagi, ada satu balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah siapkan, yaitu ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertemukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jumpakan kita dengan wajah yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa ini satu pelajaran yang penting bagi kita. Maka dikatakan oleh ulama, barang siapa yang menjadikan hidupnya sebagaimana puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kematiannya sebagaimana hari raya. Jadi barang siapa yang menjadikan hidupnya sebagaimana puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kematiannya sebagaimana hari raya. Hari ini Allah Ta'ala, bagaimana maksud daripada kita menjadikan hidup ini puasa? Yaitu kita berpuasa dari nafsu kita, berpuasa dari keinginan kita, berpuasa dari kesenangan kita, untuk mengikuti kehendak Allah, untuk mengikuti perintah Allah. Maka kalau orang hidup, dia berpuasa dari kesenangannya, dari nafsunya, untuk mengikuti perintah Allah, mengikuti kemauan Allah, maka Allah SWT akan menjadikan kematiannya sebagaimana hari raya. Maka orang-orang yang hidupnya selalu taat kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah siapkan yaitu balasan yang begitu besar di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka target daripada puasa ini disebutkan dalam ayat tersebut, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang selalu takut kepada Allah dan taat kepada perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan puasa kali ini bisa menjadikan kita menjadi benar-benar orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kita mengerjakan sholat Isya dan sholat tarawih. Ini kita lagi santai guys. Jadi terima kasih sudah saksikan videonya. Ini Pak Ustaz lagi melayani anak-anak yang minta tanda tangan guys. Jadi seperti kita SD dulu, ada tugas seperti ini. Demikian video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.